Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinanmu, kami mohon urapanmu Tuhan, pewahyuanmu Tuhan berikan kepada kami, agar kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam pewahyuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, kekuatan yang melimpah-limpah. Saya ambil dalam kitab surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, surat Korintus ini ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Paulus mengirimkan surat yang kedua kepada jemaat di Korintus dengan satu tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan satu kesaksian bahwa kekuatan Allah yang Allah berikan kepada Paulus dan kepada setiap orang yang percaya bukan sekedar, bukan sesaat, tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas kekuatan itu melimpah-limpah. Ya. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Nah, buktinya apa? Kalau Paulus mendapatkan kekuatan yang melimpah-limpah, kita baca ayat yang ke-8, 9 dan 10 dan 11 ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak tersepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah pelayanan Paulus. Pelayanan Paulus dalam kehidupannya, selama dalam pelayanannya, tidak serta-merta selalu happy, selalu enak, selalu disanjung, selalu disambut dengan orang banyak, dengan gegap gemita, dengan gembira, dengan sukacita. Tidak, saudara. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Paulus banyak menghadapi aniaya, banyak menghadapi siksaan. Bahkan ditulis dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, saudara, 39 kali dia didera, kali 5 ya, 39 kali 5.
didera tanpa diadili. Belum aniaya-aniaya yang lain. Ancaman dari bangsa Yahudi, ancaman dari luar, ancaman dari dalam, ancaman dari padang gurun, ancaman di laut. Itu yang dialami oleh Paulus. Apa tujuannya itu terjadi? Supaya apa? Supaya Paulus meninggalkan Yesus. Kalau Paulus meninggalkan Yesus, maka pemberitaan kabar keselamatan yang diembankan kepada Paulus itu tidak dilaksanakan oleh Paulus dengan baik. Tetapi puji Tuhan, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu datangnya dari Allah. Itu yang membuat Paulus mampu menghadapi semua tantangan, persoalan, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-30-31 di sana dikatakan, ketika Paulus ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, pada tengah malam dia menaikkan pujian kepada Allah. Dan terjadi satu kegerakan kebangunan rohani secara luar biasa. Orang-orang yang ada di dalam tahanan, mereka semua mendengar pujian yang dinaikkan Paulus. Dan terjadi mujizat yang luar biasa. Ya, terjadi gempa. Tetapi anehnya gempanya tidak membuat orang celaka. Alkitab mencatat pintu-pintu gerbang terbuka, sendi-sendi dinding-dinding terbuka, palang-palang pintu terbuka. Tetapi tidak membuat orang celaka. Yang kedua, tidak membuat para tahanan itu lari meninggalkan tahanan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang berdaulat pada saat itu di dalam penjara. Tuhan hadir karena apa? Karena ada orang yang sedang menyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Disitulah kekuatan diturunkan oleh Allah masuk di dalam kehidupan Paulus dan Silas. Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan persoalan lebih lanjut. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan dengan jelas, dalam segala hal kami ditindas tanpa terkecuali. Dalam segala hal. Ya. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang di dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari menghadapi persoalan, masalah, problem, mungkin sakit dan sebagainya, saya mau beritahukan, tidak akan pernah yang ada mengalami sebanding dengan penderitaan Paulus. Sesusah-susahnya saudara, sesakit-sakitnya kita, semenderita-menderitanya kita tidak akan pernah sebanding seperti yang pernah dialami oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, saya pesankan, marilah jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh Paulus adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang memberi kekuatan kepada Paulus yang melimpah-limpah juga akan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua. Oleh karenanya, ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah, naikkanlah pujian di hadapan Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Kekuatan yang melimpah-limpah itu akan diberikan kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi problem, ketika menghadapi persoalan, ketika sedang sakit, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Mengapa? Karena Bapak Ibu adalah anak-anak kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dipilih dari antara segala bangsa, dari antara saudara-saudara, dari antara tetangga, dari antara teman, dari antara keluarga. Bapak Ibu Saudara, orang yang terpilih. Oleh karena itu, marilah
Kita berdoa kepada Tuhan. Izinkan Yesus hidup nyata di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus hidup dalam kehidupan Paulus, juga Yesus hidup dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya percaya tidak ada jalan yang tidak akan dibukakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara menghadapi jalan buntu, ketika saudara menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan pada waktunya. Oleh sebab itu, izinkan, buka hatimu untuk kekuatan Allah mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Dengan segala kerendahan hati Bapa di surga, kami mengucap syukur kekuatan Allah yang Allah berikan kepada Paulus. Kami percaya juga akan diberikan kepada setiap kami orang percaya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang berjuang untuk pekerjaan Tuhan, akan tetap dibela oleh Tuhan. Diberi kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan roh, akan mengalir dalam kehidupan setiap orang percaya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena korbanmu di atas kayu salib gunung Golgota sudah menyelamatkan kami semua, juga akan menyelamatkan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya.